fakta yang perlu saya sampaikan. Ucapan terima kasih, kami segenap Majelis Jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Seta Dahana pada kebaktian umum hari ini. Bulan keluarga GKI Ngurah akan dilaksanakan mulai hari ini, minggu ini, tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020. Adapun rangkaian acara bulan keluarga dapat dilihat dalam brosur. Mohon perhatian segenap jemaat, bisa dibaca di sini Bapak Ibu. Perjamuan Kudus, pelayanan sakramen perjamuan kudus di GKI Ngurah akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 11 Oktober 2020 waktu pukul 7 pagi 00 dilayani oleh Pendeta Gideon. Mohon segenap jemaat mempersiapkan diri. Persidangan Majelis Jemaat GKI Ngurah akan mengadakan persidangan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 jam 12.00 tempat di ruang konsistori. Jika ada usulan saran dari anggota jemaat dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat. Permohonan dukungan dana untuk pembelian mixer GKI Ngurah. Sehubungan dengan sudah semakin tuanya peralatan dan perlengkapan sound system di gereja GKI Ngurah, terutama dalam pelayanan di masa pandemi, maka mulai dirasakan adanya sebuah kebutuhan untuk memperbarui peralatan dan perlengkapan sound system yang mumpuni. Oleh karena itu, Majelis Jemaat GKI Ngurah memohon kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat simpatisan GKI Ngurah untuk membantu berpartisipasi dalam bentuk dukungan dana guna pembelian mixer gereja. Adapun dana yang dibutuhkan sebesar 30 juta rupiah. Bantuan dari Bapak Ibu Saudara dapat diserahkan langsung kepada Bendahara Penatua Yohana Elianti atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan dengan tulisan persembahan mixer gereja dan bisa juga ke rekening GKI Ngurah atas nama Budiwati. Dan nomor AC bisa dibaca sendiri dengan berita persembahan mixer gereja. Kami percaya segala usaha kita untuk kepentingan sarana peribadatan kepada Tuhan akan menjadi berkat yang akan kembali kepada mereka yang mendukung baik dana dan doa. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan yang terambil dari KJ 451 bait 1 dan 2. God.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu pertama bulan keluarga ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai pemeliharaan Tuhan dalam keluarga. Ia adalah sang penguasa kehidupan yang memelihara, merawat, dan menyirami agar keluarga Kristen bisa tumbuh dan berkembang. Di saat yang bersamaan, kita pun sebagai umatnya memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam bekerja sama dengan Allah dalam merawat dan memelihara keluarga. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 256, kita satu dalam Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengajak kita semua untuk datang kepadanya, memohon ampun secara pribadi, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, ini adalah seruan kami. Ini adalah permohonan ampun kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Kami sungguh dan merasa bahwa kami sudah banyak melakukan kesalahan yang tidak dapat Engkau ampuni. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha pengampun. Engkau Allah yang maha menerima orang yang mau datang kepadamu. Dan kami sekarang ini datang kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami, rengkuh kami kembali. Jangan biarkan kami berjalan terus dalam kegelapan, tetapi biarlah kami berjalan dalam terang cahaya-Mu. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Di dalam Kristus engkau diampuni. Dalam Kristus engkau diampuni. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mau bersinar seperti yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Kami mau menjadi terang cahayamu di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan mara bahaya. Kami mau menjadi terang Tuhan di mana masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Terang Tuhan di mana banyak sekali penderitaan dan keluh kesah. Kami ingin sekali Tuhan menjadi terang itu. Dan kami memohon Tuhan agar Engkau selalu memberkati kami. Membuat kami terus bersinar dimanapun kami berada. Dan orang-orang pun merasa terberkati karenanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau dan ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Sabdamu itu menolong kami semua. Sabdamu itu menuntun kami supaya kami bisa berjalan bersama dengan Engkau. Di mana kami menyatakan hal-hal baik dan orang-orang pun merasa diberkati karenanya. Biarlah firman-Mu ini menjadi nyata dan berakar kuat. Dan tidak lewat begitu saja ya Tuhan. Tuhan, inilah kami. Berkati kami, tolong kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius 21 ayat 33 hingga 46. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus menurut Matius. Pasalnya yang ke-21 ayat 33 hingga 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekeliling. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu,
Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti benih tanaman yang dirawat, demikianlah pula gambaran pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Tentunya istilah benih dan tanaman yang dipelihara dan dirawat Tuhan mungkin tidak cukup untuk menggambarkan betapa dengan hebatnya dan sempurnanya pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Akan tapi gambaran di mana benih dan tanaman kebun anggur diperlukan untuk menolong kita dalam memahami apa yang menjadi makna pemeliharaan Tuhan. Dan Alkitab banyak menggambarkan atau menuliskan dan hal-hal yang memudahkan kita untuk memahami bagaimana realita Tuhan yang memelihara hidup kita sehari-hari. Dan salah satunya di dalam cerita yang dipakai untuk menolong kita adalah bagaimana Tuhan memakai cerita kebun anggur atau pohon anggur yang bisa kita baca dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Dan dengan menggambarkan umat Allah, kita semua sebagai pohon anggur, itu berarti hidup kita sesungguhnya tidak pernah lepas daripada pemeliharaan Allah. Dan dalam pemeliharaan Allah tersebut, umat Allah juga dipanggil untuk hidup dengan damai sejahtera. Dan kita pun adalah pekerja-pekerjanya yang dipanggil juga untuk merawat dengan telaten pohon anggur yang telah dipelihara oleh Tuhan. Sebagaimana Allah telah memelihara umatnya. Kalau kita mau membaca dalam Alkitab kita bisa menemukan bagaimana Allah itu mengajak kita untuk memelihara umat Allah sebagai pohon kebun anggur yang benar. Kalau kita membuka dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, Yesaya menyatakan pemeliharaan Allah itu seperti bagaimana kebun anggur itu dibuat. Di mana dimulai dengan mencari lahan yang subur. Lalu membuat pagar duri sekeliling agar terlindungi. Lalu dicangkul membersihkan batu dari tanah. Menanam dengan benih anggur pilihan yang terbaik. Mendirikan menara bahkan menyiapkan lubang untuk perasan saat panen nanti. Begitu lengkap dan telitinya pemeliharaan Allah di dalam kebun anggurnya.
Sayangnya pemeliharaan Allah itu seringkali diabaikan oleh umat Allah sendiri. Mereka lebih senang mencari jalan sendiri. Mereka lebih senang untuk mengandalkan diri sendiri. Bahkan mereka berharap bahwa mereka mendapatkan hal-hal yang lebih banyak daripada yang seharusnya. Mereka tidak taat dan tidak setia kepada Allah yang memelihara mereka. Mereka mengandalkan apa yang menjadi kemampuan, bahkan kenikmatan sementara. Sehingga alih-alih mendapatkan berkat, yang terjadi adalah justru pohon anggur menjadi berbuah asam, bahkan layu, tidak terawat. Gambaran ini merupakan sebuah peringatan kepada kita semua umat Allah sebelum pembuangan. Sang Nabi Yesaya sudah menubuatkan agar umat Allah kembali dalam pemeliharaan Allah, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendengar. Dan gambaran tentang kebun anggur ini juga dipakai oleh Yesus dalam Injil. Bacaan kita pada hari ini dalam Matius 21 ayat 33 hingga 46. Gambaran Yesus ini berisi konflik antara pemilik kebun anggur dan para penggarap atau penyewa kebun anggur. Secara akal sehat, secara logika, pemilik kebun anggur ini berhak atas panen anggurnya. Karena ialah sang pemilik, ia pemilik lahan, ia pemilik tanaman, dan ia berhak atas hasil kebun anggur. Dan itu harus dibayarkan oleh para penggarap dan penyewa kebun anggur. Dan tentang hal ini ternyata hukum Yahudi mengatur tentang adanya semacam sewa ladang dan lahan sebagai metode bagi hasil. Setiap tahun ketika kebun anggur itu dipanen atau mendapatkan hasil, pemilik kebun akan datang untuk mengambil hasil panennya dari kebunnya. Menariknya juga diatur jika seandainya selama 3 tahun pemilik kebun itu tidak datang untuk mengambil atau menagih hasil panennya, maka kebun itu dianggap menjadi pemilik sang penyewa atau penggarap. Karena mungkin dianggap pemilik kebun itu sudah tidak butuh apa yang menjadi hasil dari kebun anggurnya. Dan celah aturan hukum inilah yang kemudian dipakai penggarap di dalam perumpamaan Yesus agar mereka dapat menguasai kebun. Ketika pemilik kebun anggur mengutus sejumlah hambanya untuk meminta hasil anggur, alih-alih mendapatkan hasil, para penggarap ini kemudian membunuh para hambanya dengan harapan bahwa mereka tidak perlu untuk membayarkan hasil kebun anggur. Kedua kali dilakukan, diutus hamba yang lebih banyak, tetapi lagi-lagi dilakukan hal yang sama. Para hambanya ini kemudian ditangkap dan dibunuh. Kemudian sang pemilik kebun anggur berpikir, kali ini aku akan utus anakku. Anakku pasti akan mereka hormati dan akan disegani. Namun justru para penggarap ini merancang pembunuhan kepada anak pemilik anggur dengan harapan kalau si anaknya ini adalah ahli waris dan dia mati, otomatis kebun anggur ini tidak akan ada yang punya. Akan menjadi milik kita semua. Karena ahli warisnya sudah mati. Oleh karena itu sang anak ini yang sudah diutus ditangkap, dibuang dan dibunuh. Mendengar laporan kematian anaknya, hilanglah kesabaran pemilik kebun anggur. Ia datang untuk membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepada waktunya. Makna perumpamaan ini ternyata ditangkap oleh para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka dipercaya sebagai penggarap kebun anggur. Namun mereka merasa jadi pemilik. Mereka dipercaya untuk merawat umat Tuhan. Tetapi mereka merasa bahwa ini ada umat Tuhan adalah milik saya atau milik kami. Ini adalah menjadi kebanggaan kami. Ini adalah hasil karya kami dan tidak boleh ada orang lain yang mengklaim. Itu sebabnya para nabi utusan Allah, utusan sang pemilik kebun anggur yaitu Allah sendiri mereka bunuh. Mereka benci, mereka tidak suka. Lebih dari itu sang anak pemilik kebun anggur yaitu Yesus sendiri juga akan mereka bunuh.
Apa yang mereka lakukan sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka sedang menolak pemeliharaan Allah. Itu sebabnya mereka mengatur Allah dengan berbagai macam hukum yang ketat yang mereka buat atas nama Tuhan. Mereka berbuat seolah-olah mereka adalah Tuhan sendiri yang datang. Mereka berbuat seolah-olah mereka lah wakil Allah yang sah. Dan mereka bebas melakukan apa saja tanpa harus mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan sendiri. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan belajar dari pengalaman iman umat Israel. Kita juga bisa membayangkan keluarga kita sebagai kebun anggur di masa kini. Allah itu memelihara kita. Telat-telatan merawat kehidupan keluarga kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari bisa merasakan, mengingat betapa banyaknya pemeliharaan Allah. Betapa banyaknya pertolongan Allah yang tidak pernah berhenti di dalam hidup ini. Misalnya saja Allah memelihara di dalam pekerjaan kita. Di dalam usaha kita. Di dalam pekerjaan kita. Ada saja berkat-berkat yang sungguh luar biasa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Di saat-saat yang paling susah sekalipun Allah itu menolong dan memelihara. Tapi tidak jarang juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menolak apa yang menjadi pemeliharaan Tuhan. Ketika diberikan berkat oleh Tuhan, kita merasa Tuhan ini kurang. Tuhan ini tidak cukup. Saya mau lebih, saya mau lebih banyak. Saya mau lebih banyak dan lebih berkuasa. Saya tidak cukup. Tentu di satu titik kita memang dipahami kalau kita menginginkan suatu hal yang lebih. Tetapi bermasalah ketika kita merasa bahwa selalu tidak cukup, selalu kurang, selalu merasa kekurangan dan tidak pernah puas. Kita menolak apa yang menjadi pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Sudah diberikan keluarga. Entah itu dalam bentuk istri, suami, anak. Tapi masih protes, Tuhan kenapa istri saya seperti ini? Kenapa suami saya seperti ini? Kenapa anak-anak saya tidak seperti anak-anak yang lain? Saya ingin suami saya seperti ini. Saya ingin istri saya seperti ini. Saya ingin anak-anak saya seperti ini. Tidak bersyukur dan melupakan apa yang telah Tuhan berikan. Protes kalau ada hal-hal yang buruk. Protes kalau ada ketidakcocokan di dalam keluarga Tuhan. Saya tidak suka. Saya tidak mau mendapatkan hal ini. Jemaat Tuhan, ini adalah realita di dalam keluarga. Dialami oleh banyak orang, terutama orang Kristen. Dan ini menjadi perenungan kita semua. Apakah kita sudah mensyukuri pemeliharaan Tuhan? Apakah kita sudah mengerjakan pemeliharaan Tuhan pula di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memelihara keluarga kita dengan tujuan agar keluarga kita berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Sama seperti pohon yang berbuah memberikan kehidupan bagi yang memakannya, demikian kita pun juga dipanggil untuk selalu bersyukur atas segala pemeliharaan dan mengusahakan agar keluarga kita menjadi berkat tidak hanya untuk diri kita tapi juga buat orang-orang di sekeliling kita. Banyak Bapak Ibu orang, bahkan orang Kristen yang mengira bahwa untuk menjadi sebuah keluarga yang berbuah, yang berbahagia, yang sejahtera, itu haruslah dilengkapi dengan harta benda yang melimpah. Oh, kalau bahagia itu harus punya ini, harus punya A, harus punya B, harus punya C. Harus sudah mencapai status atau level ini baru bisa dikatakan sebagai keluarga yang bahagia. Tapi benarkah demikian? Apakah itu menjadi sebuah standar kebahagiaan yang absolut? Apakah itu menjadi sebuah standar tanda bahwa Tuhan sudah memelihara?
Tetapi apakah kita bisa melihat ada pemeliharaan Tuhan di dalam hal-hal kecil yang sesungguhnya bisa kita patut syukuri dengan sungguh luar biasa. Maukah kita untuk mensyukuri bagaimana mungkin perbuatan atau hal-hal yang dilakukan oleh pasangan kita yang mungkin kita rasanya kok seperti cerewet atau misalkan ngeselin, anak-anak kita juga gitu yang nakal, adalah sebenarnya hal-hal yang bisa kita syukuri. Bahwa keluarga adalah menjadi sebuah keluarga yang hidup. Masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak memiliki pasangan atau juga memiliki pasangan tapi tidak berbahagia. Ada banyak pasangan di luar sana keluarga yang mengharapkan diberikan buah hati, tetapi mereka tidak bisa untuk mendapatkan. Ada keluarga yang mengharapkan mempunyai penghasilan yang tetap. Tetapi juga banyak sekali keluarga yang tidak bersyukur kalau mempunyai penghasilan. Walaupun tidak seberapa, tetapi sungguh Tuhan terlalu memberikan. Bukankah ini adalah sebuah bentuk, kita lihat sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kebahagiaan bisa kita temukan dalam hal-hal kecil di dalam keluarga kita. Setiap kata, setiap tindakan, setiap canda tawa, setiap isak tangis, setiap hal-hal yang terjadi bisa kita syukuri. Jangan selalu mengejar hal-hal yang lahiriah. Jangan selalu mengejar hal-hal yang mewah. Karena hal tersebut tidak selalu memberikan jaminan akan kebahagiaan dan standar pemeliharaan Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 4-14, Rasul Paulus mengatakan dan menceritakan pengalaman imannya. Bahwa ia melepaskan hal-hal yang selama ini ia anggap berharga setelah ia mengenal Kristus di dalam hidupnya. Ia mengubah pola pikirnya bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bahwa ketika ia bisa bertemu dengan Yesus. Ia bertemu dengan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan sebuah pencerahan di dalam hidup. Kini Paulus bekerja dengan keras untuk mengejar tujuan hidupnya yang baru. Yaitu panggilan sorgawi dalam Allah di dalam Kristus Yesus. Mensyukuri sebagai keluarga bisa datang untuk beribadah ke gereja secara bersama-sama. Mensyukuri, misalkan bisa berdoa bersama-sama setiap hari. Bisa bercanda, tertawa bersama dengan ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan sebagainya. Bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik tanpa ada permasalahan. Atau hal yang sederhana seperti bisa makan bersama dengan keluarga. Mungkin gak perlu setiap hari. Seminggu sekali aja. Itu adalah hal-hal yang bisa kita patut syukuri. Sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus melihat bahwa ada pertemuan dengan Tuhan yang sungguh adalah pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Itu adalah kebahagiaan yang bisa kita cari dan temukan sebagai keluarga Kristen. Namun tentunya jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman Paulus tidak berarti kemudian hal-hal yang lahiriah itu tidak selalu, maksudnya tidak penting. Tentu ada hal-hal penting di dalamnya. Bukan artinya kita membuang semua harta kita, oh ya karena hal-hal lahiriah itu nggak penting ya udah buanglah semua harta. Tentu tidak. Sama sekali bukan. Bukan berarti kita membuang semua harta, tabungan, hasil usaha yang selama ini sudah kita kerjakan. Tetapi janganlah hal tersebut menjadi fokus utama dan standar kebahagiaan kita. Menjadi standar pemeliharaan Tuhan. Tetapi tujuan hidup kita adalah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah keluarga kita. Menghargai hal-hal kecil dan memupuk cinta serta perhatian. Keluarga kita itu bagaikan kebun anggur Bapak Ibu. Yang dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Dan hendaknya kita pun sebagai umat Allah berperan aktif dalam memelihara keluarga kita. Pupuklah cinta dan pengertian. Siangilah hal-hal yang buruk. Dan jagalah keluarga kita dari pengaruh-pengaruh yang jahat.
Teruslah berikan dan nyatakanlah firman Tuhan kepada anak-anak kita sejak dini. Agar anak-anak kita pun tumbuh sebagai generasi yang mampu terus memberikan buah-buah damai sejahtera. Menjadi generasi yang kemudian juga mampu mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang pemeliharaan Tuhan. Berikanlah usaha kita yang terbaik sama seperti Tuhan yang telah memberikan yang terbaik dalam kebun anggurnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya tugas kita bersama adalah saling mengingatkan, menguatkan dan menyuburkan agar keluarga kita tumbuh dalam kebahagiaan dan berbuah dengan berkat bagi sesama. Tuhan sudah memelihara kita, memelihara keluarga kita, dan marilah kita turut juga merespon pemeliharaan tersebut dengan melakukan apa yang terbaik bagi keluarga kita dan mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apapun hal tersebut, baik hal tersebut besar, kecil, sedih, senang, Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, dengan berdiri kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sedangkan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang sejati, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Ya, bersama kita akan mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 11 Oktober 2020. Untuk menyambut itu, mari kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, sampai kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan kudus malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan yang membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga menjadi kepala dan tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita, dalam hidup berjemaat, bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain?
Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata, telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengar, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran, keadilan dalam lingkungan kita masing-masing? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 11 Oktober mendatang. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, inilah kami. Kami sebagai keluarga Kristen yang dipelihara oleh Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan. Di mana kami juga mau mempersiapkan diri kami untuk menyambut perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Tuhan tolong kami. Mampukan kami, sertai kami, layakanlah kami, supaya kami bisa menerima anugerah Tuhan di dalam perjamuan kudus. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk sanak saudara kami, untuk kami semua, untuk anak-anak kami, keluarga kami, pasangan kami, mertua kami, menantu kami. Di dalam sebagai sebuah keluarga Tuhan, ada banyak permasalahan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena banyak dan dalam serta rumitnya. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Allah menyertai dan akan menolong kami, yang tidak pernah meninggalkan serta selalu beserta dengan kami. Tuhan, tolonglah kami di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam hubungan dengan satu sama lain. Ada banyak tantangan Tuhan membuat kami menjadi getir dan takut, menjadi kami kecewa dan marah. Tetapi Tuhan, kami memohon sebagai sebuah keluarga Kristen, satukanlah kami. Berkati kami, sertai kami sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Emma Darjati, Ibu Gun yang kesehatannya akhir-akhir ini menurun dan masuk rumah sakit. Tuhan tolong dia, berkati dia. Kami berdoa juga untuk Ibu Ambar, adik dari Ibu Tutut, yang di dalam proses penyembuhan Tuhan, proses pemulihan. Tuhan tolong dia juga, sertai dia. Kami berdoa juga untuk Oma Muntiana, untuk Ibu Yun dan Oma Kian di dalam masa tua mereka. Tuhan tolong sertai mereka ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan dan banyak proses yang harus dilalui agar kesembuhan Tuhan, pemulihan Tuhan itu menjadi nyata. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu itu dinyatakan di dalam diri anak-anak-Mu ini. Biarlah cinta kasih-Mu itu dirasakan kepada setiap mereka yang menderita dan membutuhkannya. Tuhan,
kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GKI Gurah. Terima kasih atas segala hal yang telah Engkau berikan kepada gerejamu ini. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa meskipun di masa pandemi. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang mau memelihara kami semua, gerejamu sebagai keluarga Tuhan. Kami berdoa untuk segenap majelis jemaat. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Budi Bunarto. Kami berdoa untuk Pendeta Konsulen Pak Gideon yang selalu dengan setia melayani jemaatmu di gerejamu ini. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran mereka, para majelis dan para pendeta. Biarlah mereka diberikan kekuatan dan sukacita untuk terus melayani Tuhan dengan segenap hati. Kami berdoa juga untuk para aktivis yang telah Engkau pakai Tuhan. Orang-orang yang telah Engkau pilih dan Engkau sertai sehingga bisa menghadirkan pelayanan yang terbaik di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program dan juga pergumulan gerejamu GKI Gurah ini. Untuk renovasi gereja, untuk pembelian mixer gereja. Tuhan tolong kami semua supaya dana bisa terkumpul dengan baik. Tuhan mau menggerakkan hati-hati orang-orang yang mau memberikan persembahan bagi gerejamu ini. Supaya pelayanan di dalam gerejamu ini bisa semakin nyata dan semakin kuat. Dan nama Tuhan pun bisa semakin dimuliakan karenanya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, banyak sekali kesulitan. Kami merasa takut, merasa bingung dan merasa putus asa ketika banyak sekali jalan yang sepertinya sudah tertutup di hadapan kami. Tetapi Tuhan, kami berdoa dan memohon agar Engkau mau menunjukkan jalan yang sesungguhnya, yaitu jalan yang penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita. Sehingga kami bisa terus berpengharapan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, para dokter, suster, dan relawan, serta juga para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka diberikan kekuatan serta kebijaksanaan di dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Sehingga kami pun sebagai warga negara bisa pulih dan maju di tengah segala kesulitan yang ada. Tuhan, masih banyak sekali yang ingin kami sampaikan. Tetapi kami mau menyerahkan seluruh inti dan doa kami di dalam Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Seperti kami ampun
kita memberikan persembahan kita dengan mengingat satu nas yang berkata dalam Mazmur 86 ayat 12, Aku hendak bersyukur padamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ya, kita akan iringi dengan lagu pujian Ku Beri Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Baik berdiri, mari Bapak Ibu kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surga, terpuji namamu Tuhan, kebesaran kuasa-Mu, anugerah-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan beri, termasuk pekerjaan dan karunia-karunia, talenta yang Tuhan berikan. Untuk kami boleh mengusahakan itu untuk mencari berkat. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami karena pemeliharaan Tuhan. Tidak sebanding memang dengan apa yang Tuhan beri, tetapi biarlah dengan sukacita kami boleh memberikan kepada Tuhan. Ini Tuhan persembahan kami, hai dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin.
minggu ini tanggal 4 ini kan pembukaan bulan keluarga dan acara-acaranya ada di Selipan Warta. Itu bisa diikuti, ada lomba-lomba dan ada pembinaan keluarga. Nanti minggu depan kita wartakan lagi untuk pembinaan keluarga. Mungkin Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti Zoom di rumah bisa datang di gereja. Kita mengikuti pembinaan di gereja lewat Zoom. Itu saja Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Itu ada diselipkan di warta untuk acara-acara bulan keluarga. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.